Jakarta patut berbangga. Pada survei media Global Timeout tahun 2025, Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan transportasi umum terbaik ke-17 di dunia. Capaian ini bahkan mengalahkan beberapa kota besar Eropa sampai Kuala Lumpur yang digadang-gadang punya integrasi moda yang komplit. Dengan semakin mudahnya akses transportasi, mobilitas, integrasi antar moda, sampai pemakaian bis listrik, membuat ibu kota seolah siap menyongsong masa depan dalam transportasi berkelanjutan. Tetapi, bagaimana dengan nasib kota penyangga? Transportasi umum di Jakarta itu tidak usah diragukan lagi karena di sini semua moda itu terintegrasi, mulai dari Jaklingko, Transjakarta, MRT, LRT, semuanya, dan KRL itu semuanya bagus. Namun permasalahannya adalah warga yang beraktivitas di Jakarta itu bukan hanya warga yang tinggal di Jakarta, banyak juga warga yang justru tinggal di wilayah penyokongnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, pertanyaannya, apakah transportasi umum di wilayah penyokongnya setara sama bagusnya dengan transportasi umum yang berada di Jakarta? Ya, di balik kemewahan yang dimiliki Jakarta, inilah potret ketimpangan transportasi Jabodetabek. Bagaimana tidak? Meski perjalanan komuter setiap hari mencapai 2,7 juta orang pulang pergi, banyak diantaranya yang masih memakai kendaraan pribadi. Survei komuter Jabodetabek tahun 2023 menyebut 79% pekerja memilih motor atau mobil untuk menuju Jakarta. Setiap hari, sekitar 210.000 motor masuk ke Jakarta dari Bekasi dan lebih dari 160.000 kendaraan pribadi mengalir dari Bogor. Apa yang menjadi masalahnya? Merujuk pada data statistik tahun 2023, Kabupaten Bogor tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yang bekerja di ibu kota Jakarta. Jumlahnya mencapai 450.000 lebih atau 12,7% dari total pekerja komuter. Dan di antara jumlah itu, puluhan ribu mengandalkan transportasi umum. Ini bisa dilihat di jam saya sekarang, ini jam 2 pagi. Dan ini saya sedang menuju ke rumah salah satu narasumber saya yang setiap harinya itu berangkat kerja harus berangkat dari jam 4 pagi. Karena lokasi kantornya itu jauh dan akses transportasinya itu juga harus berganti-ganti moda, dari naik angkot, terus lalu naik kereta, lalu kemudian nanti menyambung angkot atau bus lagi. Kami bertemu Clarissa, tenaga medis yang bekerja di Rumah Sakit Bilangan Keramat Jati ini setiap hari harus sudah bersiap sejak subuh. Ketiadaan angkutan umum yang menjangkau perumahannya membuat Dara 20 tahun ini harus berjalan kaki ke Jalan Raya BIP sejauh 600 meter. Sebuah rutinitas yang harus ia jalani sejak menerima pekerjaan di kawasan Jakarta. Dengan tarif Rp5.000, angkot memang menjadi alternatif murah dibanding memakai jasa ojek online. Tetapi angkot juga punya kekurangan tersendiri. Jika waktunya pulang, Clarissa harus rela menunggu sampai 40 menit untuk menunggu angkot penuh. Nggak mau jalan? Iya, dia harus penuh semua dulu gitu, baru mau jalan. Seperti itu, Kak. Pernah kayak mungkin berapa lama gitu Kak harus nungguin angkot sampai? Mungkin 10 sampai 20 menit, Kak, kalau misalkan belum penuh ya. Meski beberapa rekan kerjanya memilih menyewa rumah ataupun kos,
Clarissa merasa pulang pergi masih menjadi solusi yang ekonomis. Walaupun itu artinya dia harus berlarian mengejar kereta dan berdesak-desakan dengan ribuan penumpang lain. Di jam sibuk antara pukul 5 sampai 9 pagi, KRL Line Bogor Jakarta Kota mengangkut lebih dari 150.000 penumpang menuju Jakarta. Stasiun Bojonggede pun menjadi salah satu yang terpadat bersama Stasiun Bogor dengan rata-rata penumpang mencapai 11.000 per hari. Meski rangkaian kereta datang relatif cepat, yaitu 5-8 menit per kedatangan, jumlah perjalanan tetap terasa kurang karena penumpang selalu berdesakan setiap pagi. Semua drama kepadatan yang kadang di luar batas itu harus dijalani demi menghemat pengeluaran. Selain efektif, tarif KRL yang hanya Rp3.000 menjadi pilihan termurah di antara moda transportasi lain. Untuk mencapai stasiun Duren Kalibata tempatnya bekerja, Clarissa harus rela berdesakan selama 40-45 menit lamanya. Sampai stasiun, perjalanan Clarissa mencapai kantor belum berhenti. Berarti ini tinggal jalan kaki kita udah sampai ke kantor kakak? Belum kan, kita masih jalan dulu ke halte. Tapi kadang aku juga masih naik Jaklingko atau TJ kak. Telah menjelma menjadi tulang punggung mobilitas bagi jutaan warga ibu kota sejak 2004, Transjakarta sendiri menjadi moda transportasi dengan jalur lintasan terpanjang di dunia. Catatan 2024 menunjukkan total penumpang Transjakarta mencapai 370 juta lebih atau 1,3 juta setiap harinya. Dari jumlah itu, diperkirakan 35% atau nyaris 500.000 penumpang diangkut pada jam sibuk. Pukul 6 sampai 9 pagi, sekaligus pukul 4 sore sampai 7 malam. Selain koridor utama, bis yang berada di jalur penghubung kerap memiliki kepadatan tinggi karena berada di titik awal atau akhir tujuan penumpang. Salah satunya adalah koridor 7B yang melayani rute Blok M Kampung Rambutan. Setiap paginya, lebih dari 13 hingga 15.000 penumpang menggunakan layanan di koridor 7 termasuk rute 7B dan cabangnya. Kakak nih kita udah akhirnya sampai juga ya ke kantor kakak nih di RS Polri. Nah kakak itu biasanya sehari-hari itu budgetnya tuh keluar berapa sih kak buat transportasi dan berapa lama gitu? Kalau untuk budget mungkin kalau aku naik TJ atau Jaklingko gitu ya kak, itu bisa sampai 400 sampai 500 ribu dalam 1 bulan. Tapi kalau misalkan aku naik ojek itu bisa sampai 800 sampai 1 juta. Nah waktu tempuhnya itu kurang lebih 1,5 jam sih dari tadi Bojonggede ke sini. Udah overload. Orang setiap hari kita lihat lewat di sini, kadang-kadang isinya cuma 2 orang. Sementara angkotnya banyak, kondisinya juga sudah tidak memadai.